Sebelumnya gue udah bahas kalau di Jepang telah terjadi dungeon break dan Yuri Orlov, hunter yang disewa Jepang, gagal menahan Get Rank S ini. Banyaknya korban berjatuhan membuat Jepang semakin diambang kehancuran. Tetapi Sung Jinwo yang turun tangan jelas bisa meredakan kekacauan ini. Semua monster raksasa di luar sudah dikalahkan, tapi ini belum berakhir. Sung Jinwo akan memasuki Get Rank S ini karena belum selesai ya, belum ada notifikasi kalau dungeon ini telah berhasil ditaklukkan. Dia pun masuk dan nampak ke ruangan yang sangat besar. Ya wajar karena monsternya aja segede gaban. Kemudian Beru dan Sung Jinwo mendengar suara sesuatu dan menuju ke sumber suara itu. Suara tawa yang menjijikan. Ia tertawa saat ada orang yang masuk ke gate ini. Kemudian nampak ada raksasa yang dirantai. Ia berkata, "Ini sangat menghibur. Kau penguasa yang hina, saksikanlah secara langsung kau yang datang menemuiku. Selamat datang, Raja." Kemudian raksasa ini berkata, "Lepaskan rantainya. Aku tahu rencana para penguasa. Aku harus memberitahu raja-raja lain." Tapi setelah monster raksasa ini melihat Sung Jinwo, ia langsung berkata, "Kau bukanlah raja yang aku kenal," karena nampak sekilas ia memiliki aura ataupun kepribadian yang beda ya. Sung Jinwo pun menanyakan pada makhluk ini, "Apakah ruler yang menyebabkanmu seperti ini?" Ia menjawab, "Mereka menggunakan kekuatanku untuk fondasi perang yang sesungguhnya." Sung Jinwo yang menanyakan ruler itu apa, ia menjawab kalau mereka adalah musuh lama raja. "Musuh para raja, apakah artinya mereka musuhku juga?" tanya Sung Jinwo. "Kalau misal begitu, kalau mereka mengikatmu seperti ini berarti kau..." "Ya, benar, aku juga raja. Aku yakin semua ruler dan penguasa mengejar dirimu. Kau kekurangan kekuatan dan untuk menghadapi semua itu kau perlu bantuan. Bebaskan aku dan kau akan kubantu." "Membantu siapa? Seorang monster membantu manusia?" Sung Jinwo pun tentu aja agak ragu ya. Tapi monster ini membuatnya percaya. Ia membuat semacam kontrak yang dimana ia nggak bisa mengingkari janji ini. Nama skillnya adalah Pledge of Trust, dimana skillnya antara kedua belah pihak tidak bisa saling membohongi. Sung Jinwo pun menyetujui ini. Selain itu, Sung Jinwo menanyakan kenapa ia bisa bebas berbicara tidak seperti makhluk lain. Jadi di saat sebelum episode sebelumnya pasti kalian udah pernah lihat ya, ketika Sung Jinwo mencoba mencari informasi, kadang ada perkataan yang semacam kena blokir ya. Mereka adalah penduduk Chaos World, yang dimana mereka keluar dari gate dan sisa-sisa prajurit yang kalah dalam perang. Mereka yang sudah ditangkap oleh para ruler dan mereka sudah dikekang sangat lama, maka wajar kesadaran mereka semakin terkikis. "Aku berbeda dari mereka karena aku adalah raja dan mempertahankan rasionalitasku. Aku sabar menunggu bertahun-tahun sampai aku dibebaskan." Kemudian Sung Jinwo bertanya kenapa ruler sialan itu terus mengirim monster-monster kepada kami. Raja raksasa ini tersenyum, "Bukankah sudah kubilang mereka sedang persiapan perang? Mereka mencoba mengubah dunia ini menjadi medan perang melawan para monarch. Aku belum mengerti apa alasannya mereka melakukan itu. Alasannya sederhana, mereka berusaha menanamkan mana ke bumi. Mana ini bertujuan untuk memperkuat dunia. Rulers melakukan supaya dunia tidak runtuh karena dampak perang. Pertempuran ulang ruler melawan monarch. Duniamu sebentar lagi akan berubah menjadi neraka." Monster ini berkata sudah nggak ada waktu. Ketika kita sudah membuat kontrak, para ruler nggak akan berdiam saja. "Dari tadi kau mengatakan mereka mengincarku. Kenapa mereka mengincarku?" tanya Sung Jinwo. "Kekuatanmu sekarang bukanlah milikmu. Dengan adanya kekuatan itu padamu, artinya kekuatan asli pemiliknya telah mengkhianati para monarch. Mau gak mau kau menjadi musuh monarch dan ruler. Tapi aku bersumpah akan bertarung di sisimu dan menghalangi mereka. Jadi maukah kau melepaskan segelku?" Tapi Sung Jinwo berkata, "Kalau kau mau membantuku, bukankah lebih baik menjadi pasukan bayanganku?" Raksasa ini sempat terkejut melihat sosok lain dari Sung Jinwo. Ia berkata kalau tubuh monarch adalah sekedar roh. Ketika mati gak bisa dijadikan bayangan. Tapi Sung Jinwo masih belum merasa nyaman. Ada yang janggal ya. Sepertinya ada sesuatu yang terlewat. Kemudian ia mengeluarkan daggernya dan berjalan mendekatinya.
Ia berkata, "Katanya kau akan memihakku." Kemudian raja raksasa itu menjawab, "Asalkan kau membantuku, aku pasti membantumu." Itulah yang disebut kesepakatan antara monarch. Sung Jinwo pun memotong rantai yang di tangannya dan ia bertanya, "Apa kau berada di pihak manusia?" tanyanya. Raksasa ini hanya diam. Sung Jinwo pun menanyakan, "Kenapa hanya diam? Apa efek dari out of faithfulness?" Kemudian Sung Jinwo melihat mana kristal di belakang raksasa itu. "Dengan kau memilikinya, kau berarti mematuhi ruler. Sama seperti monster lainnya, kau memiliki pikiran untuk membunuh manusia." Tiba-tiba raksasa ini menyerang Sung Jinwo. Sung Jinwo menghindari serangannya itu dan berkata, "Sepertinya sudah nggak ada kesepakatan antara kita." Raksasa ini berkata, "Sungguh berbahaya membiarkanmu hidup." Sung Jinwo dengan tebasan daggernya yang sangat cepat mengenai raksasa ini dan menghajarnya. Serangan raksasa ini juga dengan mudah Sung Jinwo hindari. Sung Jinwo menusuk perut monster ini sampai raksasa ini berlutut. Raksasa ini berkata, "Semakin mencekam pertarungan kalian dengan mereka yang ditahan, duniamu mendekati peperangan sesungguhnya, dan duniamu semakin menjadi medan perang. Kemudian semua yang akan kau lindungi akan terbakar dalam api peperangan." Sung Jinwo berkata itu tak akan terjadi. Kemudian menebas kepala raksasa ini. Muncul notifikasi berhasil mengalahkan Boss Dungeon dan notifikasi kalau ia berhasil mengalahkan satu dari 9 monarch. Monarch permulaan Legia telah dikalahkan. Sung Jinwo mendapatkan banyak XP dari monarch ini guys. Bahkan ia sampai naik level 122 dan juga mendapatkan loot yang lumayan. Alasan monster ini atau monarch ini dikalahkan dengan mudah mungkin karena dia masih ada kena rantai, kemudian kekuatannya banyak yang disegel, sama dia juga habis menggunakan kekuatannya yang sudah banyak terkuras ya. Dan next kita lihat apakah monarch selanjutnya bakal lebih kuat lagi. See you next video.